warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Oke happy people, di video kali ini aku bakal bahas tentang jago public speaking, jago bergaul sama orang lain, no insecure. Jadi bagi kalian happy people yang pengen jago public speaking dan juga jago bergaul dengan siapapun, jangan skip videonya and tonton sampai selesai. Guys, jadi kalau misalnya kalian pengen jago public speaking tuh sebenarnya nggak harus kalian tuh orang ekstrovert atau misalnya orangnya rame kayak aku. Karena memang orang-orang introvert atau orang-orang yang pendiam juga banyak banget yang jago public speaking. Karena yang namanya kemampuan atau yang namanya skill itu tidak bergantung dari sifat kalian. Ya kalian mau ekstrovert kek atau introvert atau misalnya ambivert itu sebenarnya nggak ngaruh. Nah bagi kalian yang masih awam apa itu ekstrovert, introvert atau ambivert, teman-teman bisa cek dulu ya di Google, itu banyak banget sih pembahasannya. Karena untuk sekarang aku bakal lebih fokus ke cara public speakingnya, oke? Kenapa kalau misalnya kamu jago public speaking itu bisa mudah bergaul sama orang lain? Yes, karena kalau misalnya kamu ketemu dengan orang baru atau misalnya kamu ketemu sama orang yang baru dikenal, itu kamu akan cenderung menguasai topik pembicaraan, obrolan juga akan mengalir sehingga orang yang baru diajak kenalan sama kamu atau orang yang baru ketemu sama kamu itu akan lebih nyaman. Tapi nih ya guys, kalau misalnya topiknya itu jangan mendominasi tentang kamu karena itu akan membosankan. Tapi menurut aku kalian itu harus mendominasi tentang si lawan bicara topiknya ya. Jadi lebih banyak bertanya tentang siapa sih lo, bukan siapa sih gue gitu. Karena itu tuh adalah unsur yang akan membuat nyaman si lawan pembicaranya itu. Yang kedua, kalau misalnya kalian jago public speaking, itu pasti kalian akan percaya diri. Karena kalau misalnya kalian sudah punya kemampuan itu, ibarat kata kalian itu sudah bisa mempengaruhi orang lain. Mampu mempengaruhi orang lain. Kebanyakan guys yang jago public speaking itu dia bisa mampu mempengaruhi orang-orang terdekatnya ya, keluarganya, temannya, pacarnya, terus yang baru dikenal juga, pokoknya orang-orang yang di selingkungan dia. Teman aku lah ya gitu, teman-teman aku yang misalnya lagi main-main hal-hal kecil sih sebenarnya. Itu kebanyakan mereka pasti apa-apa bertanya sama aku, dan kalau misalnya mereka minta pendapat pasti nanyanya ke aku, dan setiap solusi, setiap jawaban yang aku kasih itu ya 90% mereka selalu mengikuti gitu. Bahkan sekalipun aku bohong, itu mereka tetap aja percaya dan tetap aja nurut gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang serius untuk mempelajari public speaking, itu adalah kelebihan yang bakal kamu punya. Ya kemampuan itu kan tidak bergantung dari dia itu ekstrovert atau introvert ya. Sekalipun kalian pendiam, tapi kalau misalnya kalian seneng berbicara di depan umum, ya nggak apa-apa gitu, itu kan bisa dipelajari. Karena aku juga punya nih teman yang nggak serame aku, yang nggak serusuh aku gitu, tapi dia juga jago public speakingnya dan dia juga persuasifnya atau kemampuan mempengaruhi orang lainnya juga jago gitu. Bahkan ya guys, banyak juga kok pembicara-pembicara terkenal yang basicnya itu mereka introvert tapi tetap mereka bisa jago di bidang public speaking gitu. Jadi kalian tuh jangan insecure gara-gara aduh gua mah pendiam, terus ngomong aja jarang, gimana gua mau jago, ya kan? Banyak tuh di kolom komentar di beberapa video YouTube aku yang ngeluh seperti itu. Nah, balik lagi guys, yang tadi aku bilang juga ya, bahwa kemampuan itu sebenarnya nggak bergantung dari sifat kamu, tergantung dari seberapa jauh kamu tuh pengen mempelajari kemampuan itu sendiri gitu. Kayak misalnya aku nih, aku nggak ada basic jualan, nggak ada basic bisnis gitu, aku tuh bener-bener nggak ada pengalaman juga, tapi aku minat belajar bisnis, aku juga minat belajar di dunia marketing. Ya udah aku belajar gitu kan dengan sekemampuan aku yang nggak punya apa-apa, dan ternyata memang kemauan aku besar, kemauan aku tinggi, aku belajar dan ternyata aku bisa gitu. Nah itu tuh nggak ada bedanya dari kalian juga guys, happy people. Jadi kalau misalnya kalian serius pengen, ayo, aku public speaking itu benar-benar penting banget guys, karena kita itu hidup berkomunikasi, ngobrol dan selalu bersosialisasi, dan di dalam sosialisasi itulah kita ada komunikasi, yang mana komunikasi itu ada seninya juga, dan seninya itu ada di dunia public speaking. Yang ketiga, banyak relasi dan juga teman. Nah kalau misalnya kamu punya skill di public speaking, itu akan banyak teman, banyak relasi juga,
seperti tadi yang aku jelasin ya, karena memang kalian mudah akrab dengan orang, kalian juga punya kemampuan mempengaruhi orang, ya otomatis kalian akan bertambah temannya, bertambah relasinya, yang mana teman atau relasi itu adalah rezeki ya guys. Karena ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita sering bersilaturahmi, maka insya Allah rezekinya juga akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi kalau misalnya kamu jago nih public speakingnya gitu, itu juga nanti akan mempengaruhi dari mana kamu nanti cara bergaul dengan teman-teman yang baru kamu kenal, bahkan teman-teman yang udah lama kamu kenal juga, bahkan teman lama terus gak kontekan ketemu lagi, itu biasa kan canggung. Nah, kalau kamu punya keahlian dalam mengobrol, itu akan lebih bisa hangat lagi gitu pertemanannya. Buat aku pribadi, kalau emang kalian bener-bener serius pengen mempelajari public speaking itu sendiri, mulai dari baca buku dulu. Kamu beli deh buku-buku tentang public speaking ya. Public speaking untuk pemula itu banyak banget. Kamu bisa beli di Gramet, di toko buku, atau misalnya di online juga. Nah, nanti biasanya tuh ada latihan-latihan kayak gitu ya, kalian ikuti juga. Tapi kalau dari aku pribadi nih, tips dari aku pribadi, kalau memang kalian itu benar-benar belum pernah sama sekali ya, jarang banget ngobrol, itu sering-sering kalian latihan ngomong di depan kamera atau di depan kaca gitu kan. Karena kan itu tuh apa ya, nggak ada orang gitu, maksudnya ya kamu sama benda aja, jadi nggak akan ada yang komen, nggak akan ada yang respon. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah biasa tuh ya ngomong depan kamera, ngomong depan kaca, dan nanti coba untuk ngobrol sama orang-orang yang nanti kamu kenal gitu. Kamu sudah melakukan latihan itu, coba deh nanti kamu ketemu sama orang, terus kalian ngobrol. Bahkan kalau misalnya mental kalian udah tinggi gitu ya, coba untuk kenalan sama orang. Bisa kalian tuh apa ya, olahraga pagi gitu kan, CFD gitu ya, CFD di kota masing-masing. Terus iseng-iseng aja nanya, Mbak dari mana, Kak dari mana gitu. Gak usah merasa aneh karena belum mencoba ya, karena menurut aku aneh itu bukan aneh gitu. Aneh itu adalah sesuatu yang memang belum terbiasa aja kalian lakukan gitu. Jadi aneh, tapi kalau misalnya kalian nanti udah biasa, nanti juga gak aneh. Ya mungkin orang-orang yang di sekitar kamu akan aneh ketika kamu jadi lebih pintar dalam berbicara sih. Ya itu kan aneh yang baik ya kan gitu. Jadi menurut aku tuh itu tuh tidak akan menghilangkan sisi jati diri kamu. Kamu tetap bisa jadi diri kamu sendiri meskipun kamu bisa jago public speaking. Banyak banget orang-orang yang basicnya tuh pendiam banyak gitu kan, tapi mereka tetap bisa jago public speaking. Yang extrovert juga banyak. Jadi sama sekali nggak bergantung. Kayak contohnya tuh yang punya Apple ya, Steve Jobs, dia kan basicnya sebenarnya introvert, bukan extrovert, tapi dia jago loh public speakingnya. Terus dia juga jago marketingnya, jago mempengaruhi orang. Bahkan sekarang tuh produk Apple banyak banget diminati ya, hampir seluruh dunia. Bahkan wow, itu tuh kalau misalnya kita beli Apple udah kayak menaikkan status sosial, saking kuatnya banget dalam pengaruh marketing itu sendiri gitu. Jadi pokoknya buat kalian happy people semangat kalau misalnya kalian pengen menggeluti public speaking ya, pengen jago di bidang public speaking tapi masih insecure, tapi masih bingung caranya mulainya kayak gimana ya. Kalau tips dari aku tadi ya 2, kalau misalnya kalian pengen mulai serius untuk belajar public speaking, yang pertama kalian bisa beli buku di toko buku atau misalnya di online ya, e-book gitu. Terus aku saranin jangan gratisan, kalian harus bener-bener beli gitu, harus modal gitu ya, biar ilmunya juga berkah. Terus yang kedua adalah latihan berbicara di depan kamera atau di depan kaca. Insya Allah kalau kalian konsisten, kalian rajin, kalian tekun, itu akan ada hasilnya guys. Oke happy people, jadi itu tadi ya tips dari aku bagaimana kalian bisa jago public speaking dan seperti apa untuk memulai biar kalian bisa belajar. Pokoknya buat kalian happy people semangat ya, jangan patah semangatnya tapi harus tumbuh semangatnya, percaya dirinya juga harus nambah. Dan kalian yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. And sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.